Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati, saya semester 5 kelas A. Nah, di sini saya akan membahas mengenai penyelesaian soal ujian akhir semester, tepatnya pada mata kuliah analisis real. Oke, tanpa perlu panjang lebar, mari kita bahas. Lanjut ke pembahasan soal pertama, yaitu temukan bilangan rasional yang ditampilkan bentuk desimal 1,25137 37,14653 Nah, kita langsung jawab. Yang pertama A, misalkan X sama dengan 1,25137 maka 100x sama dengan 125,137 dan 10 pangkat 5x sama dengan 125,137,137 dan seterusnya 137. Akibatnya 10 pangkat 5x kurang 100x sama dengan 125,012 atau 99,900x sama dengan 125.012. Jadi X sama dengan 125.012 per 99.900 sama dengan 31.253 per 24.975. Yang ke B, yaitu misalkan Y sama dengan 37,14653 maka 100Y sama dengan 3,714,653 dan seterusnya 6,53 dan 10 pangkat 5Y sama dengan 3,714,653,653. Akibatnya 10 pangkat 5Y kurang 100Y sama dengan 3,710.939 atau 99.900Y sama dengan 3,710.939. Jadi Y sama dengan 3,710.939 per 99.900. Nah, lanjut ke soal yang kedua, yaitu tunjukkan limit n kuadrat kurang 1 bagi 2n kuadrat tambah 3 sama dengan 1/2. Jawab. Pertama, kita mencari K epsilon elemen n, sehingga untuk setiap n lebih dari K epsilon berlaku n kuadrat kurang 1 per 2n kuadrat tambah 3 kurang 1/2 kurang dari epsilon. Perhatikan bahwa mutlak n kuadrat kurang 1 per 2n kuadrat tambah 3 kurang 1/2 sama dengan 2n kuadrat kurang 2 kurang 2n kuadrat kurang 3 per 4n kuadrat tambah 6 sama dengan mutlak negatif 5 kurang 4n kuadrat tambah 6 sama dengan negatif 5 kurang 4n kuadrat tambah 6 kurang dari 5 per 4n kuadrat. 5 per 4n kuadrat kurang dari epsilon, maka n lebih dari akar 5 per 4 epsilon. Dari pertidaksamaan terakhir, kita bisa memilih K epsilon lebih dari kuadrat 5 per 4 epsilon. Nah, lanjut bukti aktual. Misalkan epsilon lebih dari 0, pilih K 2 elemen n sehingga K epsilon lebih dari kuadrat 5 per 4 epsilon. Akibatnya untuk setiap n lebih dari K epsilon, mutlak n kuadrat kurang 1 per 2n kuadrat tambah 3 kurang 1/2 sama dengan mutlak 2n kuadrat kurang 2 kurang 2n kuadrat kurang 3 per 4n kuadrat tambah 6
sama dengan sama dengan mutlak negatif 5 per 4n kuadrat tambah 6 sama dengan 5 per 4n kuadrat tambah 6 kurang dari 5 per 4n kuadrat kurang dari 5 per 4 tambah k epsilon kuadrat. Maaf, jadi 5 per 4 mutlak k epsilon pangkat 2 kurang dari 5 per 4 dalam kurung akar kuadrat 5 per 4 epsilon pangkat 2 sama dengan 5 per 5 epsilon 5 per 5 per epsilon sama dengan epsilon. Jadi limit n kuadrat kurang 1 per 2n kuadrat tambah 3 sama dengan 0. Lanjut ke soal ketiga, yaitu apakah n per n tambah 1 konvergen atau divergen? Jawab, barisan n per n tambah 1 bisa ditulis sebagai barisan 1 per 1 tambah 1 per n karena barisan 1 per n konvergen ke O dan barisan 1 konvergen ke 1, maka barisan mutlak 1 per 1 tambah 1 per n konvergen ke 1 per 1 tambah 0 sama dengan 1, jadi konvergen. Lanjut ke pembahasan soal yang keempat, yaitu dengan soal misalkan x 1 sama dengan 8 dan x tambah 1 sama dengan 1 per 2 xn tambah 2 untuk setiap n elemen n. Tunjukkan bahwa xn adalah barisan monoton dan terbatas. Jawab, kita misalkan dulu limit xn sama dengan limit xn tambah 1 dikurang L sama dengan L. Substitusikan xn tambah 1 dengan 2 kurang 1 per xn, kita peroleh limit xn sama dengan limit 2 kurang 1 per xn sama dengan 2 kurang limit 1 per xn sama dengan 2 kurang limit 1 per lim xn. Maka L sama dengan 2 kurang 1 per L. L kuadrat sama dengan 2L kurang 1. L kuadrat kurang 2L tambah 1 sama dengan 0. Maka dalam kurung L kurang 1 per 2 sama dengan 0. Jadi L sama dengan 1. Nah, sekarang kita tahu bahwa xn monoton turun dan terbatas di bawah oleh 1. Jadi terbukti bahwa xn ada barisan monoton dan terbatas. Nah, itulah bentuk-bentuk penyelesaian soal ujian akhir semester. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.